halaman 245. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'amalatu wa masailuha. Bermuamalah dan masalah-masalahnya. Kana Sayyiduna Abdullah bin Ja'far akramal arabi fi zamanihi. Adalah Sayyiduna Abdullah bin Ja'far, orang Arab yang paling dermawan di zamannya. Akramal arabi fi zamani, orang Arab yang paling dermawan di zamannya. Lakinnahu idza ishtara syai'an yusawimu walau ala falsin. Tetapi beliau apabila membeli sesuatu, yusawimu, dia tetap menawar. Dia tetap menawar walaupun atas 1 rupiah. Tetap dia tawar walaupun 1 rupiah. Padahal terkenal orang yang paling dermawan. Tapi kalau giliran beli, nawarnya memang kreng bener. فَإِذَا قِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ قَالَ. Apabila ditanyakan kepada beliau tentang hal itu, maka beliau menjawab, ذَاكَ كَرْمِي وَهَذَا عَقْلِي. di sana adalah kedermawananku, sedangkan ini kecerdasanku. Lah, orang beli kalau kagak cerdas dikerecekin. Kalau urusan dermawan lain, kalau urusan kecerdasan lain. Kalau sedekah urusan kedermawanan, tapi kalau beli itu urusan kecerdasan. Jadi gudunawan. Ay li'anna al-maghbuna fil bay'i wasyira'i laysa bimahmudin wala ma'jurin. Karena orang yang dibodohi dalam jual beli, maka tiada mendapatkan pujian baik dan tidak mendapatkan balasan baik. Faman ishtara syai'an qimatuhu 'ashratun bi'ishrina fahuwa maghmunun. Maka barang siapa yang membeli sesuatu yang harganya 10 rupiah dengan 20 rupiah, maka sungguh dia telah dibodohi. Ini barang harganya 10 rupiah, namun dia beli sampai 20 rupiah. Nah, itu dibodohin namanya, dikelecehin namanya. Li'annahu idza tasaddaqa bitilka al-'asharati 'ala al-fuqara'i lakana ahsanu. Karena bahwasannya apabila ia mensodakohkan dengan 10 rupiah kepada orang-orang yang miskin, niscaya hal itu lebih baik. Itu yang 10 rupiah kalau disodakohin udah jadi pahala buat dia. Begitu. Namun kata Imam Al-Ghazali, kalau kita beli sesuatu lebih 2.000 begitu, lebih 2.000. Kalau kita ngasih teman kita 2.000, marah, apaan lu ngasih duit 2.000? Tapi dengan kita membeli sesuatu yang lebih 2.000 kepada pedagang, kata Al-Imam Al-Ghazali, itu adalah simpanan sodakoh yang kita kagak pikirin. Jangan-jangan di situ ada sodakoh yang memang udah kita kagak pikirin. Jadi ini harga memang seumpama 5.000, ini harga 7.000, dia kagak nawar lagi. Emang sengaja, udah biarin dah 7.000, emang harganya dia tahu 5.000, tapi di situ 7.000, 2.000 sengaja aja, udah biarin, gak dipikirin. Kata Al-Imam Al-Ghazali, jangan-jangan yang model begitu ada sodakoh yang penuh dengan keikhlasan. Kenapa? Karena kagak dipikirin lagi. Qila li Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Dikatakan kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, al-mubasysyaruna bil jannah,
salah satu dari 10 orang yang dikabarkan mendapatkan sorga sebelum kematiannya. Ada 10 orang. Maka salah satunya adalah Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat yang kaya selain daripada Utsman bin Affan. Ini kaya nih Abdurrahman bin Auf. Ma sababu yasarika. Orang bertanya, apa sebab kekayaanmu? Apa sebab keberuntunganmu? Ente bisa beruntung bener, bisa kaya begini, sebabnya apa? Qala thalathun. Maka beliau menjawab, ada 3 sebab yang bikin saya kaya, yang bikin saya beruntung. Ma radattu ribhan qattu. Yang pertama, aku tidak pernah menolak keuntungan sama sekali. Tidak pernah menolak keuntungan sama sekali. Biar kecil, yang penting langgeng. Itu kan model-model orang Cina begitu. Dagang biar untung kecil, yang penting langgeng. Beda sama orang kita. Pengennya tahu untung gede. Orang beli pada kapok. Sekali-kalinya doang ya. Tapi kalau orang Cina, mental dagangnya Cina, untung kecil ditanggepin. Walaupun saya ngambil 1000 begitu untungnya, walaupun 500 begitu untungnya, kecil yang penting langgeng. Itu cara dagangnya model Abdurrahman bin Auf. Kalau kita kan nawarin orang harganya tinggi, dapat untung gede, sekali doang udah. Karena pembeli kapok, nggak beli lagi sama dia. Matiin pasar, matiin rezeki namanya. Maunya gede, aja gede, sekali-kalinya doang, kagak ada lagi udah. Kata Abdurrahman bin Auf, biar kecil langgeng. Marodatu ribhan qattu. Saya tidak pernah menolak keuntungan sekecil apapun. Wala tuliba minni hayawanun fa'akhartu bai'ahu. Dan tidaklah diminta dariku seekor hewan, maka aku menunda-nunda untuk menjualnya. Dalam arti, binatang yang mana saja yang sudah aku sukai, ketika ada orang yang mau membelinya, maka aku jual, nggak pakai ngentar-ngentarin. Dulu kan hewan jadi kendaraan. Kalau udah ditawar sama orang, udah dikasih, udah dijual, udah nggak pakai ditunda-tunda. Pak akhor tu bai'ah, aku menunda-nunda penjualannya, tidak. Kalau ditawar orang, kasih. Makanya ada istilah milik kita, kalau ditawar orang itu kadang-kadang ada aja itu, ya, ada aja sesuatu yang mau ditawar orang, ada aja tuh. Ya Pak, kalau nggak mati hilang. Iya, repotnya kalau ditawar orang. Emang ada dulu di zamannya Nabi Allah Daud alaihissalam, begitu ada. Bidinya didemenin orang, begitu kan? Ada dulu di zamannya Nabi Allah Daud alaihissalam. Itu kan taubatan nasuha kan? Wala bi'tu binasi'atin. Dan aku tidak pernah menjual dengan kredit. Nasi'ah, saya tidak pernah menjual dengan kredit. Pokoknya kontan. Nah itu. Pokoknya kalau kita nggak punya kepentingan mendesak, beli sesuatu yang kontan-kontan aja. Jangan yang kredit kalau nggak punya kepentingan yang mendesak. Kecuali kalau memang kita memiliki kepentingan yang mendesak. Kalau harus kredit, ya kredit. Jadi kalau nggak punya kepentingan yang mendesak, kontan-kontan aja. Itu caranya Abdurrahman bin Auf. Aku tidak pernah menjual dengan harga kredit, kontan. Walaupun itu boleh. Kalau kita menjual sesuatu, saya jual kontan motor ini 10 juta. Saya jual kredit motor ini 10 juta. Boleh. Bukan termasuk daripada bai'atun an bai'atain, menjual dengan 2 harga, tidak.
Nanti kan idza taradin anhuma, ada keredoan di antara keduanya. Nanti pembeli bilang saya mau kredit aja, oh iya udah berarti 15 juta. Oh saya mau kontan aja, oh berarti 10 juta. Dengan syarat barang jangan diterima terlebih dahulu sebelum adanya kesepakatan. Kalau barang sudah diterima sebelum adanya kesepakatan, itu namanya menjual dengan dua harga, haram. Motor saya jual kredit 10 juta, saya jual tunai 5 juta. Kata nih pembeli, tak dulu ya Pak, saya mau ngomong dulu sama bini saya, motor saya mau bawa, saya mau unjukin sama bini saya. Belum ada kesepakatan, motor udah diterima, haram jual beli seperti itu. Jadi barang belum diterima harus udah ada kesepakatan, kontan atau kredit. Kontan baru terima boleh, kredit baru diterima boleh. Tapi kalau belum ada kesepakatan kontannya atau kreditnya, barang sudah diterima, itu namanya menjual dengan dua harga, haram seperti itu. Paham itu ya? Nah. ويقال إنه باع 1000 ناقة فما ربح إلا أقلها. Dikatakan bahwasannya ia menjual 1000 onta, maka tidak ada keuntungan kecuali hanya tali kekangnya aja. Seharga tali kekang, jadi keuntungannya dikit. Seharga tali kekang, ukul itu tali yang buat narik-narik itu namanya ukul. Untungnya itu doang. Dari 1000 onta yang dijual, untungnya hanya tali pegangannya doang. Untungnya itu. Tapi kan 1000. Ada 1000. Ba'a kulla iqalin bidirhamin. Maka dia menjual satu tali 1 dirham. Farabiha fiha 1000. Maka dia mendapatkan keuntungan ya 1000 dirham. Warabiha min nafaqatihi 'alaiha liyaumihi 1000. Dan dia mendapatkan dari nafkah atasnya hari itu 1000 dirham. Jadi 1 onta untungnya dibang 1 tali. Tapi kan ada 1000. 1 tali kali 1000, 1 tali 1 dirham. Kalau 1000 1000 dirham. Itu maknanya. Jadi jangan dilihat kecilnya, tapi perkaliannya. 1 hari orang beli untungnya timbang 500 atau 1000. Tapi kalau tiap hari beli, nah itu seperti itu. Mental dagangnya Cina, dikit langgeng. Gak kayak kita, apa-apa maunya gede, aja gede. Bangkrut ujung-ujungnya, kagak ada yang beli. Yamtani'u bai'ul mushafi fi riwayat Ahmad wa yakrahu 'inda Syafi'i. Dan dilarang menjual mushaf dalam riwayat Imam Ahmad, dan dimakruhkan menurut Imam Asy-Syafi'i. Jadi kita bukan berjual beli Quran, tapi percetakannya. Seperti jual beli najis kan haram. Tai kebo, tai kambing dikarung-karungin, itu kan jual beli najis. Bukan niat jual belinya, tapi sebagai operasionalnya. Dan dia itu masukin tai kambing, masukin tai kebo ke karung, emang gak pakai tenaga. Kita niat jasanya, operasionalnya, bukan jual beli najisnya. Jadi akadnya sebagai akad bayar operasional, bukan beli Quran, tapi bayar operasional percetakannya. Naha ba'duhum an bai'il ma'kuli khaufan min an yatamanna al-ghala'a 'alal muslimina. Sebagian ulama melarang dari menjual bahan makanan pokok,
karena khawatir bahwa ia berharap-harap paceklik menimpa kaum muslimin. وكذا عن بيع الأكفان والذبح لأن ذلك يقسي القلب. Nah ini Juleha kena nih. Demikian juga dari jual beli kain kapan dan jadi tukang sembelih, karena hal itu dapat mengeraskan hati. Untung Anda udah gak nyembelih lagi. Agak itu kan sebagian ulama aja, sebagian ulama itu, karena menyembelih, kerjaan menyembelih itu dapat menyebabkan yukosil kolba, mengeraskan hati. Terus kita ngambil lagi jalur yang lain, ada jalur yang ini ya nggak boleh, kalau jalur yang lain boleh. Li'annahu idza i'tada zabha wa tamarrana alaihi rubbama la tabqa fi qalbihi rahmatun. Karena apabila dia terbiasa menyembelih wa tamarrana alaihi, dan sudah terlatih atasnya, kadang-kadang tidak tersisa kasih sayang di dalam hatinya. Dia mau murid galak banget. Kan orang kalau motong kan bungis bener ya kan. Karena kalau motong bungis, maunya buru-buru matiin. Makanya kalau dia terbiasa menyembelih dan dia sudah terlatih dengan menyembelih, maka khawatir di hatinya udah gak ada kasih sayang. Ini di sini kalau yang nggak bolehin, nanti di bab yang lain ada yang nggak bolehin, ada. Nah, ada. Al-bai'u yasihhu fi ma yanfa'u. Jual beli itu sah pada segala sesuatu yang bermanfaat. Sawa'un intafa'a bihil mushtari bil fi'li aw la. Baik bermanfaat dengannya untuk orang yang membeli dengan perbuatannya ataupun tidak. Ka'an ishtara jaridatan thumma yaqra'uha wa la yaqra'uha. Seperti dia membeli jaridah. Apa jaridah? Koran. Sumpama dia membeli koran lalu membuangnya tanpa lagi membacanya. Dibeli doang, dibacanya kagak. Bagaimana? Ya sah jual belinya. Itu urusan dia yang ngebuang. Kalau jual belinya sah. Dia beli koran kagak dibaca, dibuang, itu sah jual belinya. Kullu mu'amalatin fiha ribuhun ala fariqin wa khasaratun ala al-akhari haramun. Setiap muamalah yang mengandung di dalamnya keuntungan atas satu kelompok dan kerugian atas kelompok yang lain, maka hukumnya adalah haram. Al-Imam Asy-Syafi'i melihat ada orang lagi nyapu di depan rumahnya, dipanggil, ente ngapain? Ya saya lagi kemari nih mau bayar utang, namun aku lihat engkau lagi ngajar, lagi sibuk, sambil ngisi waktu saya nyapu, kelar nyapu engkau selesai, nah saya mau bayar utang. Apa kata Imam Syafi'i? Itu kamu telah memberikan aku riba, utang dan usah bayar. Karena nyapu-nyapu kamu semata-mata untuk bayar utang kemarin, berarti kamu sudah memberikan riba kepada saya. Dan utang usah bayar. Imam Ahmad bin Hambal juga begitu. Atau riwayat Imam Abu Hanifah. Jadi beliau mau nagih utang, cuaca panas. Nah di depan rumah orang yang berhutang kepadanya ada pendopo adem.
Tapi beliau nggak mau masuk situ. Dia berdiri di tempat yang panas. Akhirnya tuh orang keluar. Wahai imam, kenapa nggak ngadem-ngadem di sini? Milih di tempat yang panas. Kata beliau, saya kemari mau nagih utang. Kalau saya ngadem-ngadem di rumahmu, khawatir nanti ada kelebihan riba dari apa yang aku pinjami kepadamu. Itu kehati-hatiannya para ulama dalam urusan riba. Sehingga kata Imam Asy-Syafi'i, orang yang menghutangi seseorang nggak dilebihin, tapi pas dia bayar utang, lu cuci motor gue, riba itu. Sini bayar utangnya juta ya, balikin sejuta aja, gue kagak minta lebihan. Lu sapuin halaman gue ya, lu pelin rumah gue ya, lu cuciin motor gue ya, riba itu namanya udah. Riba itu udah namanya udah. Jadi riba bukan hanya dari segi uang, dari pekerjaan, dari tenaga, itu juga dikatakan riba. At-tilfunu kinayatun fil uqudi kal-bai'i was-salami wal-ijarati. Telepon itu adalah sigha, adalah kinayah dalam akad-akad. Seperti jual beli, pemesanan, dan ijarah, ujurah. Fayasihu dhalika biwasitati tilfuni. Maka sah semua itu dengan perantara telepon. Telepon aja dia, bang, ini saya lagi butuh ini kitab ini, telepon dikirim nih, barang-barang ini dikirim, kitab ini. Pakai telepon aja, itu boleh. Akad seperti itu. Nanti dikirim kan gambar-gambarnya, nanti harga-harganya, ada kesepakatan, boleh dengan telepon aja. Ini kinayah untuk masalah jual beli. Amma nikahu fala yasihu bitilfuni. Adapun nikah, maka tidak sah dengan telepon. Li'annahu yushtaratu fihi lafdhun sharihun. Karena disyaratkan dalam akad pernikahan itu adalah lafzun sharihun, lafaz yang sharih. Kalau kinayah kan lawannya sharih. Kalau telepon itu dikiaskan dengan lafaz yang kinayah. Tapi kalau dalam akad ijab qabul itu diperlukan, disyaratkan lafzun sharihun, artinya orangnya kudu hadir. Wat-tilfunu kinayatun. Nah, telepon itu adalah lafaz kinayah. Wa an yanzura asy-syahidu ila al-aqidaini. Bahwa melihat saksi kepada dua orang yang berakad itu. Ijab qabul yang berakad, saya nikahkan dan saya kawinkan putri kandung saya Fulanah binti Fulan dengan mas kawinnya yang tersebut dibayar tunai, saya terima nikahnya dan kawinnya Fulanah binti Fulanah dengan mas kawinnya yang tersebut tunai. Itu ijab qabul namanya. Ijab artinya penyerahan, qabul namanya penerimaan. Begitu juga ketika kita jual beli. Kita kan di warung begitu, beli gitu ya. Itu namanya ijab. Nanti penjualnya pas memberikan barang, jual. Begitu, itu ijab qabul. Beli, itu namanya ijab. Nanti pas tukang dagangnya memberikan, jual. Nah, ini kudu-kudu di kebiasaan-kebiasaan yang baik ini harus dibudayakan seperti itu. Kalau dia menjadi seorang pembeli, bilang beli, bilang beli, supaya ada ijab. Nanti penjualnya tuh ketika sambil memberikan barang, kan dia ngambilin nih di rokok, pasti ngambil, ngasih, jual. Itu perdagangan yang di dalamnya ada keberkahan seperti itu, kata Al-Habib Uthman bin Yahya.
Ketika perdagangan ada ijab dan kabul, maka perdagangan itu akan menjadi berkah. Makanya orang Kalimantan kaya-kaya, karena sekecil apapun akad ada ijab dan kabul, sampai beli kopi. Makanya kata Al-Imam Al-Ghazali, walaupun itu penjualan yang hakir, yang rendah, itu tetap kata Imam Ghazali pakai akad jual beli, pakai ijab dan kabul supaya ada keberkahan. Walaupun sebagian ulama mengatakan yang besar-besar aja, tapi untuk mengambil keberkahan, kata Al-Imam Al-Ghazali, sekecil apapun yang namanya jual beli harus ada akad ijab dan kabul. Budaya begini kita harus lestarikan dan dibudidayakan supaya ada keberkahan. Oh, ini orang kaya, kita ngobrol-ngobrol di Kalimantan, sama orang-orang Kalimantan. Peradaban orang kami boleh tertinggal sama orang Jakarta, tapi kalau duit banyakkan kami, katanya. Begitu orang Kalimantan. Orang Jakarta boleh necis-necis, tapi kalau duit banyakkan kita. Orang Kalimantan begitu, berkah. Akad jual beli apa aja pakai ijab dan kabul. Beli nasi uduk, beli rokok, beli gorengan, ada ijab dan kabul, berkah-berkah makanya di sana. Kalimantan. Pian sudah Kalimantan kah? Wa fuqida dzalika idza kana bitilfuni, dan luputlah semua itu apabila keadaannya dengan telepon. Jadi kalau orang yang menikah, saksi harus menyaksikan dua orang yang akad itu. Al-aqidain, dua orang yang sedang berakad itu. Maka dengan telepon nggak kelihatan oleh si saksi, maka pernikahannya tidak sah. Makanya dulu pernah. Itu sore. Harus sore. Sekarang video call bagaimana? Dan bentuknya ada. Nah, jabatannya bagaimana salamannya? Salamannya bagaimana? Hah? Kalau video call boleh kelihatan kan? Saksi ngeliat juga kan? Salamannya bagaimana? Si pengantin laki sama si wali, akadnya gimana? ganti pengantin. Boleh diwakilkan. Boleh. Jadi pengantin itu kalau emang dia berhalangan diwakilkan, minta diwakilkan oleh si fulan bin fulan, mewakilkan pernikahan dia. Malah itu dibolehkan, beda dengan telepon. Karena kalau telepon nggak ada akidain namanya. Al-akidain dua orang yang berakad, salaman. Kalau dia mewakilkan, nah coba saya kamu wakilkan untuk menjadi nikah saya, itu sumpah. Mewakilkan itu boleh. Saya menerima pernikahannya Fulan dan Fulan yang telah diwakilkan kepada saya, boleh. Sebagaimana wali bisa diwakilkan, pengantin pun bisa diwakilkan. Kalau memang dia ada utuh, ada berhalangan. Kalau wakil salah ucap, Wakil kan dituntut. Ada nanti dituntut, ada tulisannya, ada tuntunannya. Sebagaimana naib wali juga dituntut. Saya Fulan bin Fulan mengizinkan untuk pernikahan si Fulan bin Fulan. Nanti dua kali akad. Pertama akad mewakilkan, yang kedua akad menikah. Al-hilatu fil liba thumma qala wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. بسم